Di mana? Neng Selfie kemana ya? Lagi di kamar mandi. Mana Dewi? Bapak siapa? Pak, itu siapa Pak? Siapa? Siapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Buat apa? Ayo cepet buka kamera. Kamu sih videoin apa? Videoin aja nggak usah banyak ngomong. Nih. Selfie-nya nggak ada, Bos. Cari sampai ketemu. Suara apaan tuh? Kok tiba-tiba nggak ada suara lagi? Wah, aneh. Polisi. Halo polisi. Ini di rumah saya ada orang jahat. Kemana lu? Kemana? Tahu warga yang lu di sini? Kemana? Langsung. Habis itu deh. Woi, ini polisi! Jangan. Pukul aja, Pukul udah. Cabut. Gini. Cabut. Saudara Silvi, ada aman sekarang. Terima kasih Pak. Saudara Silvi, Anda bisa menuntut masalah ini di pengadilan. Baik Pak. Pemirsa, sidang pengadilan dalam kasus pembunuhan dan percobaan penculikan Senin, 14 November 2022 segera dimulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 14 November 2022, akan dilaksanakan persidangan dengan perkara pidana nomor register 2022 P 2598 Kabupaten Bogor dengan terdakwa Davino Fagansa Santoso dengan tindak pidana percobaan pembunuhan dan penculikan kepada terduga Sylvia Putri Ramadanti akan segera dimulai. Itu mohon dinonaktifkan segala alat komunikasi, tidak melakukan makan dan minum, dan membuat kegaduhan yang dapat merusak perjalanan persidangan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan semuanya duduk. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa perkara pidana nomor 1114 garis miring P2598 garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bogor atas nama Amar Syafikan Dewantara pada Senin tanggal 14 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Petugas, silakan dibawa masuk terdakwa ya. Para hadirin, tolong tenang. Di ruang persidangan. Terdakwa bernama Davino Fagansa Santoso dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Yang mulia. Ini diingatkan kepada terdakwa agar fokus kepada persidangan. Baik yang mulia. Polisi bisa bukakan borgolnya. Yang mulia. Sudah yang mulia. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Didampingi yang mulia. Dengan siapa Anda didampingi? Pengacara Gibran yang mulia.
Pengacara Gibran, apakah benar dalam sidang ini Anda menjadi penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Pengacara, silakan tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek milik Anda kepada hakim. Baik yang mulia. Terdakwa dimohon untuk mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh hakim ketua. Terdakwa, apakah Anda sudah mengerti tentang dakwaan yang diberikan kepada Anda? Jika belum, maka akan dibacakan ulang oleh jaksa penuntut umum. Belum mengerti yang mulia. Baik, jaksa, tolong bacakan ulang dakwaan terhadap terdakwa. Baik, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal yaitu Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, Pasal 328 KUHP mengenai percobaan penculikan, dan Pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman pidana mati. Terdakwa, apakah Anda keberatan dengan dakwaan yang diberikan? Siap, keberatan yang mulia. Para hadirin, tolong tenang di ruang persidangan. Hadirin sekalian, dikarenakan persidangan hari ini sedang tidak kondusif, persidangan akan dilanjutkan lusa. Maka persidangan hari ini akan ditutup. Pemirsa, sidang pengadilan dalam kasus pembunuhan dan percobaan penculikan Rabu 16 November 2022 segera dimulai. Selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, yang terhormat Hakim Ketua dan Hakim Anggota dan semua yang hadir pada persidangan hari kedua, diingatkan kembali bahwa sidang hari pertama telah kita mulai. Tetapi terdakwa mengajukan keberatan atas gugatannya. Maka pada hari ini, Rabu 16 November 2022, persidangan hari kedua akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan semuanya duduk. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa perkara pidana nomor 1111-PDT-G-2022 Pengadilan Negeri Bogor atas nama Amar Syafrikan Dewantara pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pengacara terdakwa? Apakah sudah siap mengajukan eksepsi? Baik yang mulia. Permisi yang mulia. Terdakwa bernama Davino Fagansa Santoso mengajukan keberatan dikarenakan dalam kasus ini korban telah berhutang kepada terdakwa dan sudah ditetapkan tenggat waktu pada perjanjian kedua belah pihak. Tetapi keluarga korban tidak membayar hutang tersebut sampai tenggat waktu yang dijanjikan. Bahkan hingga saat ini hutang tersebut belum dibayarkan kepada terdakwa. Maka hal ini tidak sesuai dengan perjanjian tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dan juga hal ini berhubungan dengan KUHP perdata pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan pasal 1754 KUHP perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, dia akan membayar sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sekian, Hakim. Jaksa, bagaimana tanggapan Anda terhadap eksepsi yang diberikan oleh pengacara terdakwa? Baik yang mulia. Saya setuju dengan pasal yang disampaikan oleh pengacara Gibran.
Tetapi perlakuan keluarga terdakwa kepada keluarga korban sangat semena-mena, sehingga menyebabkan 2 anggota keluarga korban terluka parah hingga meninggal dunia. Menurut pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pengacara Gibran, apakah Anda ingin memberikan tanggapan atas tanggapan jaksa? Iya, Yang Mulia. Mengenai perkara yang telah ditetapkan sebelumnya, korban dan keluarga korban tidak menentukan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga membuat keluarga terdakwa harus melakukan tindakan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, hadirin dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu. Hakim akan mengizinkan selama 30 menit untuk mengambil putusan sela. Baik, kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana putusan sela nomor 797 PIT B 2022 Pengadilan Negeri Bogor demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Davino Fagansa Santoso, nomor identitas 32101154097 3003 Bekasi, berumur 37 tahun, 16 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal Bojonggede, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan debt collector, pendidikan SMA sederajat. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Gibran Muhammad Atala SH, advokat, pada kantor hukum Gibran Bramasdi, gedung kantor advokat Gibran Lawyer, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Dakwah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 November 2022 dan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri tanggal 5 November 2022 sampai 13 November 2022. Penuntut umum di Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 14 November 2022 dan pada tanggal 16 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 November 2022 sampai dengan 13 November 2022, Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat bawaannya lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya lengkap dan dianggap telah dibacakan. Terdakwa melakukan pembunuhan orang tua dari Sylvia Putri Ramadhani pada tanggal 3 November 2022 dan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negeri Bareskrim Polri pada tanggal 5 November 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya dan diketahui lengkap dalam isi putusan ini bahwa atas eksepsi sebagaimana atau keberatan tim terdakwa, jaksa pula mengucapkan tanggapannya, menimbang bahwa pada pokoknya tim penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya pengacara terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan keluarga korban tidak membayar hutang sampai tenggat waktu yang telah dijanjikan, sehingga suatu awan berdasarkan pasal 359 KUHP harus dinyatakan. Demikian putusan sela yang disampaikan. Jaksa, terdakwa, pengacara terdakwa, apakah ada yang ingin menyampaikan sanggahan? Jaksa? Tidak, Yang Mulia. Pengacara terdakwa?
dan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan sanggahan, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Silakan terdakwa duduk sebelah pengacara terdakwa. Jaksa, silakan tunjukkan pembuktiannya. Majelis yang terhormat, kami akan mengajukan barang bukti dan saksi-saksi. Jaksa, apakah bukti dan saksi sudah siap? Saksi sudah siap, Yang Mulia. Silakan duduk. Saksi pertama atas nama Atma Aleta Setiawan dan saksi kedua atas nama Ayla Septiania Sharon. Bukti-bukti juga sudah siap, Yang Mulia. Baik, Jaksa, tolong bawakan barang bukti kepada hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Saksi dimohon berdiri dan mengucapkan lafal sumpah saksi. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saksi, Anda dimohon untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenar-benarnya, maka Anda sebagai saksi yang sudah mengingkari sumpah saksi, Anda dapat dituntut karena sumpah palsu. Baik, Yang Mulia. Baik, saksi, dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan maju untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah ada orang lain selain terdakwa yang ikut membantu terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut? Ada, anak Pak Davino bersama anak buahnya. Kepada saudari saksi, di mana saudari berada sehingga saudari tahu bahwa saudara Davino yang melakukan pengeroyokan tersebut? Pas itu, saya sama Kayla habis belanja dari warung. Nah, emang kebetulan kami lewat rumah Silvi. Di situ kami tiba-tiba lihat kalau Pak Raffi itu udah tergeletak. Terus tiba-tiba dari situ keluar segerombolan laki-laki yang salah satunya adalah Pak Davino. Bisakah saudari jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian saat terjadinya pengeroyokan? Hanya saya dan Aleta. Saudari saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari rumah, terdakwa melihat saudari yang sedang memperhatikan terdakwa? Tidak. Tolong saudari jelaskan dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut. Saat itu, saya tidak lihat, Yang Mulia. Tapi saya dan Aleta melihat segerombolan laki-laki keluar dari rumah Silvi. Lalu, saya dan Aleta merekam kejadian tersebut dan memberikan video tersebut kepada polisi. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Saksi, kami ada beberapa barang bukti dari jaksa. Di dompet ini ada KTP yang bernama Triroket. Apakah Triroket salah satu dari pelaku yang Anda sebutkan? Benar, Yang Mulia. Tadi saksi menyebutkan bahwa saksi merekam video segerombolan pelaku. Apakah video ini yang saksi maksud? Benar, Yang Mulia. Video tersebut saya rekam dengan HP saya sendiri. Terdakwa, apakah semua yang dikatakan saksi itu benar? Yang Mulia. Terdakwa, apakah benar dompet ini milik anak Anda yang bernama Triroket? Yang Mulia. Terdakwa, apa Anda yakin dompet ini bukan milik Anda? Terdakwa, Anda tolong jangan berbohong di pengadilan. Jika Anda ketahuan berbohong, majelis hakim bisa saja memberatkan hukuman Anda. Paham? Mulia. Terdakwa, saya tanya sekali lagi, apa benar barang ini milik Anda, saudari? Benar, Yang Mulia. Baik, maka sidang hari ini telah selesai. Jaksa akan diberikan waktu untuk membuat surat tuntutan pidana dan sidang akan dijeda untuk beberapa lama. Jaksa, apakah sudah siap untuk mengajukan tuntutan pidana? Sudah siap, Yang Mulia. Jaksa, tolong bacakan isi tuntutan pidana. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Bogor untuk Keadilan. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara 1119-G-2022-PN Bogor. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara dan saudari penasihat hukum yang kami hormati,
dan hadirin yang kami muliakan, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita, sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Davino yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bogor telah melalui proses persidangan. Pada hari ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami dengan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dan memberi kami kesempatan kepada kami untuk menguakkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing serta menguasai hati dan pikiran Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif, material, dan seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Dakwaan. Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bogor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Davino Fagansa Santoso, tempat lahir Bekasi, umur 37 tahun, tanggal lahir 16 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Bojonggede, Jawa Barat, beragama Islam, pekerjaan debt collector, pendidikan sekolah menengah atas. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bogor nomor 114-PDT-G/2022/PN Bogor tertanggal 14 November 2022, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa Davino pada tanggal 3 November 2022 sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa dan saksi 1 bernama Atma Aleta Setiawan dan saksi 2 bernama Kayla Septiania Sharon bertemu di rumah korban ketika sedang berjalan. Sepasang suami istri yang bernama Muhammad Rafi Umar dan juga Candini Tri Karisma Widya Ayuningsih dan seorang anak perempuan yang bernama Sylvia Putri Ramadhani. Kedua keluarga tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pada suatu saat, anak korban hendak mengambil ijazah, tetapi ditahan oleh sekolah dengan alasan anak korban belum membayar SPP selama 2 tahun. Bapak dari korban sempat memberikan janji pada anaknya akan bekerja keras supaya bisa melunasi SPP. Setelah itu, orang tua korban menemui Davino selaku debt collector, kemudian meminta pinjaman bernominal 5 juta rupiah. Dikarenakan bapak korban belum membayar hutang sebelumnya secara penuh, akhirnya bapak korban memutuskan membuat janji supaya hutang tersebut dilunasi dalam kurun waktu 2 minggu. Pelaku pun menyadari jika bapak korban mempunyai anak yang masih gadis yang bernama Sylvia. Dengan kesempatan itu, pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk mengancam sekaligus menculik anak korban untuk dinikahkan secara paksa dengan anak pelaku, yaitu Tri Roket Gempur Perkasa. Setelah kejadian itu, orang tua korban merahasiakan perjanjian tersebut. Selang 3 bulan, orang tua korban belum juga membayar hutang tersebut kepada pelaku. Akhirnya terjadi keributan di rumah keluarga korban. Pelaku bersama anak buahnya membuat keributan disertai dengan kekerasan yang berujung maut. 2 dari 3 korbannya tewas di tempat, yaitu ayah korban dan ibu korban. Hasil pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. Saksi 1 atas nama Atma Aleta Setiawan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Pertama, bahwa benar saksi mengenal korban karena saksi merupakan tetangga korban. Kedua, saksi melihat korban pada tanggal 3 November 2022 di kediaman korban. Ketiga, saksi berusaha merekam kejadian tersebut. Saksi 2 atas nama Kayla Septiania Sharon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Pertama, bahwa benar saksi mengenal korban karena saksi merupakan tetangga korban. Kedua, saksi melihat korban pada tanggal 3 November 2022 di kediaman korban. Ketiga, saksi berusaha menghubungi polisi pada saat kejadian tersebut. Barang bukti. Pertama, dompet milik Tri Roket Gempur Perkasa. 2, video di HP saksi 2 atas nama Kayla Septiania Sharon. Unsur kekerasan atau dengan ancaman. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa orang tua korban, yaitu Raffi dan Candini, pada 3 November 2022 sedang berduaan di ruang tamu.
Terdakwa datang ke rumah korban untuk mencari Sylvia. Lalu setelah melihat Sylvia yang tidak ada di tempat kejadian, pelaku lalu menyuruh anak buahnya untuk mengancam. Dapat diartikan sebagai memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya, disertai pencemaran nama baik atau rahasia dan sebagainya. Dan dengan dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendakinya oleh salah satu pihak, maka dengan demikian terbuktilah unsur kedua. Pembunuhan berencana untuk menggeledah seisi rumah dan juga membunuh kedua orang tua korban supaya tidak meninggalkan jejak. Lalu terdakwa mengancam korban untuk segera menikahkan anak korban dengan anak terdakwa. Namun hal itu ditolak dengan secara halus oleh orang tua korban dikarenakan terselubungi amarah. Terdakwa bersama anak buahnya menggeledah tempat kejadian sekaligus menyerang orang tua korban hingga tewas. Kemudian kedua saksi pun datang dan tak lama polisi tiba di TKP. Percobaan penculikan dan penyanderaan. Dapat dibuktikan bahwa korban dengan terdakwa tidak memiliki ikatan persaudaraan. Percobaan penculikan itu gagal dikarenakan anak korban berlindung di kamar mandi. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Pertama, Sylvia mengalami trauma. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Dengan pertimbangan tersebut, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan. Penuntut. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian dalam kasus ini, kami menyatakan terdakwa Davino Fagansa Santoso bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dan percobaan penculikan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 328 KUHP mengenai percobaan penculikan, dan pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman pidana mati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 14 November 2022. Terdakwa, apakah Anda sudah mengerti tentang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa? Sudah, Yang Mulia. Pengacara terdakwa, apakah ingin mengajukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Hadirin sekalian, karena acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan untuk mempersiapkan konsep putusan, maka persidangan akan dilanjutkan besok lusa. Maka untuk hari ini, persidangan ditutup. Sekalian, yang terhormat Hakim Ketua dan Hakim Anggota dan seluruh hadirin yang hadir pada persidangan hari ketiga, diingatkan kembali pada hari kedua, Hakim meminta untuk persidangan diundur karena untuk menyusun putusan. Maka pada hari ini, Jumat 18 November 2022, persidangan hari ketiga akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan semuanya duduk. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa perkara pidana nomor 11/18 PDT.G/2022 Pengadilan Negeri Bogor atas nama Amar Syatikan Dewantara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian, pada hari ini hasil putusan persidangan akan segera dibacakan. Maka para hadirin dimohon untuk memperhatikan isi putusan dengan seksama. Terdakwa dimohon untuk berdiri di tempat. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Davino Fagansa Santoso
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana atau pembunuhan dan percobaan penculikan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Sanksi yang bisa diberikan pada pelaku pembunuhan tidak berencana sesuai yang ada pada pasal pembunuhan 338 KUHP adalah ancaman penjara paling lama 15 tahun. Maka penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Davino Fagansa Santoso dengan pidana 15 tahun penjara. Terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali. Terdakwa, apakah ingin menerima putusan hakim atau ingin mengajukan naik banding dengan pengacara terdakwa? Tidak, Yang Mulia, kami akan terima putusan. Jaksa, apakah Anda menerima putusan hakim? Kami terima, Yang Mulia. Pengacara terdakwa, apakah Anda menerima putusan hakim? Kami terima keputusan tersebut, Yang Mulia. Hadirin sekalian, karena para pihak menerima putusan hakim, maka hari ini seluruh rangkaian persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan keluar dari ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Berikut kepada para hadirin dapat dipersilakan untuk meninggalkan ruangan pengadilan. Bu, saya pengacara dari Silvi. Saya ingin memberikan surat tuntutan pidana. Terima kasih buatnya. Bu, gimana hasil sidang saya ya? Tunggu sini sebentar ya sayang. Ibu mau ambil surat keputusannya dulu. Maaf Bu, apakah hasil surat keputusannya sudah keluar? Ya, maaf sebelumnya Anda pengacara Cynthia yang bernama Azara Kanaya? Iya benar Bu. Ini hasil surat keputusan dari Ketua Majelis Hakim, saya serahkan kepada Ibu, sudah ditandatangani. Bu, ini beneran? Beneran?